Yo semuanya, kemarin opening dan ending songnya telah resmi dirilis. Openingnya akan dinyanyikan oleh Zap dengan judul Dance in the Game. Dan untuk ending songnya akan dinyanyikan oleh Mai Fushigami dengan judul Human Play. Ya, seperti di judul video kali ini, gua akan membedah isi yang ada di dalam opening song maupun ending songnya ya. Untuk openingnya sebenarnya gak banyak yang bisa gua bahas, karena openingnya ini kelihatan absurd dan creepy parah ya. Tapi ya sebisa mungkin gua akan menjabarkan beberapa makna ataupun maksud di dalam opening maupun ending songnya. Oke, let's go, kita mulai aja bedah mulai dari openingnya ya. Openingnya dibuka dengan view kelas, perpustakaan, dan kolam renang. View tentang fasilitas di sekolah gitu ya. Lalu ada scene yang menunjukkan beberapa karakter perempuan ya, seperti ada Horikita, Hasebe, Sakura, Hiyori, Sakayanagi, Ichinose, dan Kei di terakhirnya. Ya, openingnya dibuka dengan para waifu materialnya. Lalu next menampilkan wajah Enkoji setengah gelap dan setengah terang. Ini memberitahukan kalau Enkoji itu mempunyai dua wajah. Wajah yang kanan adalah wajah yang Enkoji gunakan saat di depan teman-temannya, like mode ya gitu ibaratnya. Dan wajah kedua adalah wajah dimana wajah badas milik Enkoji. Wajah jahat dan wajah tak kenal ampun ya. Bisa kita sebut aja dark modenya Enkoji ya yang ini. Lalu next menampilkan ketua OSIS Manabu. Mungkin ini menunjukkan kalau si Manabu itu adalah pilar di sekolah Kudo Ikose. Manabu itu sosok yang dihormati oleh murid laki-laki maupun perempuan. Oke, next ini mungkin Manabu juga ya. Gue nggak begitu bisa ngejelasin tentang hal ini. Tapi seingatku si Manabu itu pernah ikut bela diri ya. Atau mungkin ini bisa aja menunjukkan proses di mana Manabu sampai bisa di titik di mana dia dihormati oleh orang-orang. Kemungkinan scene ini untuk menunjukkan hal tersebut. Ya entah sih, gue agak bingung nih sebenarnya ini antara Yukimura atau Manabu. Agak bingung soalnya karena sama-sama kacamata gitu. Kalau dilihat secara sekilas sih mirip Yukimura, tapi ya Yukimura nggak mungkin gitu ya kan masuk ke scene penting ini. Mungkin Manabu ini ya. Oke, next aja ya. Next menampilkan Enkoji dan boneka. Dan Enkoji itu yang seolah mengikat dirinya sendiri. Kalau kalian perhatikan awalnya itu boneka di depan Enkoji, lalu boneka tersebut diikat oleh Enkoji, dan ternyata di dalam boneka itu ada Enkoji dewasa. Ibarat Enkoji bocil nggak mau kalau masa depannya dia dijadikan oleh boneka yang terkurung di dalam white room. Ada juga scene di mana Enkoji remaja sedang melihat Enkoji yang bocil. Dan ini benar-benar first time ya, kita dikasih lihat Enkoji versi bocil sedang tertekan atau sedih. Kemungkinan Enkoji bocil yang murung atau nangis ini adalah Enkoji yang masih memiliki emosi dulu. Di season satunya dulu cuma dikasih lihat pas Enkoji bocil yang berekspresi datar ya. Next ada semacam papan shogi gitu, dan di papan shogi ini tertulis kata-kata baka atau bodoh ya. Dan entah itu apa maksudnya. Next menampilkan Kushida. Kushida yang awalnya so imut berubah menjadi memakai topengnya. Ini menjelaskan tentang Kushida yang berakting so imut memakai topengnya. Dan muncul percikan seperti ekspresi orang-orang gitu. Ini gue nggak yakin kalau ini ekspresi dari Kushida ya. Ya ini mungkin semua ekspresi dari para teman-temannya Kushida saat di SMP dulu. Next menampilkan paha. Ini entah paha milik siapa ya, tapi yang jelas mantap. Kaum paha pasti suka ini dan bakal mengulang-ulang ini terus ya. Next menampilkan Riwen beserta gengnya, yaitu Ishizaki, Ibuki, dan Albert. Ekspresi mengintimidasi Riwen dan ekspresi Riwen yang sangat senang. Next ada wajah Enkoji yang menyusut. Di saat wajah Enkoji menyusut, muncul gambaran dari sekolah ya. Scene sekolah ini mungkin berkaitan dengan adegan di rooftop yang nanti, adegan di atas atap, yang dimana Ishizaki itu disuruh Riwen buat mengisi air ember. Ishizaki yang ada di atap harus turun dulu tuh ke bawah buat mengisi airnya. Next muncul HP dan jumlah poin, tapi di sini poinnya tertulis 0. Mungkin untuk poin di dalam HP ini seiring berjalannya cerita akan diubah berdasarkan poin yang Enkoji miliki per episodenya ya. Next scene dimana mirip dengan yang awal tadi ya, menampilkan para material waifu dari Horikita, Hasebe, Sakura, Hiyori, Sakayanagi, Ichinose, dan Kei. Next, ini dia yang paling menarik di dalam openingnya ya. Akhirnya Profesor Enkoji alias ayahnya Enkoji telah muncul di openingnya. Profesor Enkoji di belakangnya dikawal dengan para bawahannya. Kalau gua perhatikan ya, dibandingkan dengan versi light novelnya, visual ayahnya Enkoji di anime ini kelihatan lebih muda. Di hadapannya ayahnya Enkoji ada Direktur Sakayanagi, alias ayah dari Sakayanagi Arisu.
Gue awalnya ngira kalau Direktur Sakayanagi ini adalah Sugeshiro, hampir mirip dengan Sugeshiro si Direktur Sakayanagi ini. Profesor Enkoji dan Direktur Sakayanagi saling berhadapan. Di samping Direktur Sakayanagi ada Enkoji. Opening ditutup dengan Enkoji yang memakai topeng. Enkoji yang memakai topeng ini bisa diartikan kalau dia itu sedang menutupi identitas milik dirinya. Topeng ini juga bisa diartikan kalau Enkoji yang bertindak di balik layar tanpa diketahui oleh orang lain. Yang menariknya di topeng ini tuh beda sebelah gitu bentuknya. Maksudnya gambar bolongan matanya tuh berbeda. Yang kiri seperti bulan yang bulat, ibarat dark modenya Enkoji. Sedangkan yang kanan seperti matahari, light modenya Enkoji. Ya itu dia kurang lebih isi dari openingnya yang bisa gua bedah ya. Kalau boleh gua gambarkan tentang openingnya dengan dua kata, openingnya ini absurd dan creepy banget tuh ya. Ada beberapa scene yang susah dijelaskan dan ya bener-bener nggak jelas gitu ya, nggak bisa dijelaskan makanya. Serta ada sedikit unsur creepy-nya. Ya udah sih ya, openingnya bagus sih menurutku ya, minim banget spoilernya. Di openingnya ini karena dasarnya openingnya nggak jelas, jadi nggak akan ada spoiler bagi anime only untuk openingnya gitu ya. Banyak yang mengatakan kalau opening season kedua ini mirip dengan opening dari anime Tomodachi Game. Ya dari vibe-nya itu memang gua akui kalau mirip dengan Tomodachi Game. Mungkin anime psikologikal itu memang harus kayak gini openingnya ya, agar satu tema yaitu absurd plus creepy. Oke, cukup buat ngebahas openingnya. Oke, mari kita lanjut breakdown untuk ending songnya. Untuk ending songnya kurang lebih hampir mirip dengan ending song season satunya dulu, menampilkan setiap karakternya gitu. Tapi bedanya ending song season kedua ini dengan season satunya ya, bisa dikatakan kalau ending song season kedua kali ini mempunyai makna yang lebih dalam. Yang gue tangkap di sini kalau kupu-kupu ini bisa kita ibaratkan sebagai Enkoji. Enkoji melewati semua karakter yang berhubungan dengan dirinya. Ada tangan yang mau menangkap kupu-kupu ini, tapi tangan itu belum berhasil. Dan kupu-kupu itu berhasil terbang melewati Ryuen, Kushida, Sakayanagi, dan Ichinose. Lalu tiba-tiba muncul scene rantai, bunga, air laut yang dalam, dan es. Serta ada juga scene di mana Kei itu ada di atas atap dan ada juga gembok. Kalau bisa gua simpulkan dari scene singkat tadi, ini bisa digambarkan kalau hati dari Kei ini sedang tergembok karena masa lalunya ya. Untuk air laut dan es ini mungkin berhubungan dengan Kei yang ada di atas atap. Ya, Kei di atas atap itu merasakan hawa dingin karena disiram air oleh Ryuen. Next, kupu-kupu itu mulai melewati Horikita, Hiyori, Ibuki, dan melewati Hoshinomiya Sensei serta Chambashira Sensei. Lalu next ada tangan lagi ini ya. Ini tangan yang di awal tadi. Tangan ini kali ini berhasil menangkap kupu-kupu tersebut. Ternyata tangan itu milik Kei. Kei melepaskan kupu-kupu tersebut dan kupu-kupu itu menuju ke arahnya Enkoji. Lalu di akhir ending song kupu-kupu itu mulai menghilang. Yang gua tangkap dari Kei yang berhasil menangkap kupu-kupu itu menandakan kalau Kei itu mulai membuka hatinya untuk Enkoji. Bisa juga diartikan kalau Kei yang berhasil menangkap kupu-kupu ini, Kei ini telah melihat sisi lain dari Enkoji dan melihat juga Enkoji yang bergerak dari balik layar. Ini dugaanku aja atau emang bener ya? Kelihatannya kupu-kupu ini sengaja untuk ditangkap oleh Kei ya. Yang bisa diartikan juga kalau Enkoji itu sengaja menunjukkan sisi lainnya kepada Kei. Kei ini salah satu orang yang mengenal Enkoji. Ya pokoknya itulah ya isi pikiranku semua terhadap ending song maupun openingnya. Entah ini bisa dibilang masuk breakdown apa enggak, tapi di judul gua akan tetap kasih judul breakdown. Ya video ini bersifat subjektif ya. Kalau kalian misalnya punya pemikiran sendiri untuk opening dan ending songnya ini, bisa di-sharing di kolom komentar biar makin seru ya. Dan komen juga apakah kalian suka dengan opening dan ending songnya ini. Gua pribadi lebih suka ending songnya, nadanya itu lebih santai dan enak gitu lagunya. Dan vibe ending songnya itu mirip dengan anime romance gitu ya, apalagi di akhirnya itu si Kei itu menengok ke arahnya Enkoji. Ya sekian aja lah video kali ini ya. Sebenarnya gue nggak mau ngebahas opening maupun ending songnya, tapi karena banyak yang minta jadi gue berubah pikiran. Kalau banyak yang minta itu tandanya pasti akan banyak yang minat juga untuk nonton dengan pembahasan opening dan ending songnya kali ini. Tentu aja gue berharap kalau video ini rame. Sekian aja video kali ini. Makasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. See you next video. Bye bye. いくつかにちぎれて断続的な絵になったのです